Ikan sepat, ikan belida dimasak enak dalam panci. Salam hangat untuk semua yang ada. Mari kita mulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriasi Maharani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari kelompok 67 Desa Jati Sobo, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Sukoharjo. Dengan anggota yang pertama ada Linda Purwitadiah Astuti yang berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ada Arisa Putra yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Ada Askia Asmiatul Muha dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Dwi Naharani dari Universitas Muhammadiyah Gobong, Erlina Agustin dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Azehra Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Rizky Anissa Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Muhammad Iqbal Ma'ruf dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami memiliki artikel ilmiah yang bertemakan Mantu Masyarakat Nandur Tuh, upaya pemberdayaan UMKM dan pencegahan stunting di Desa Jatisobo, Sukoharjo. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang mengapa terdapat program mantu atau masyarakat nandur tuwuh di Desa Jatisobo yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 40 hari. Jadi, program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan untuk mengurangi angka stunting. Dinamakan program mantu atau masyarakat nandur tuwuh itu karena eh, nandur itu artinya menanam, sedangkan tuwuh itu artinya tumbuh. Jadi masyarakat diharapkan bisa menanam dan kemudian nanti bisa menuai hasil yang telah ditanam seperti itu. Jadi di bawah program besar kami memiliki dua program utama, yaitu untuk pemberdayaan UMKM dan juga untuk pencegahan stunting. Di sini untuk yang pelaku UMKM sendiri kami memfokuskan kepada legalitas dari UMKM, seperti kami membantu dalam pembuatan nomor induk usaha atau NIB dan juga untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Untuk di stuntingnya sendiri, kami melakukan intervensi gizi dan juga edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan stunting seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan program mantu atau masyarakat nandur tuwuh, kami ini memiliki atau menggunakan metode pelaksanaan. Nah, sebagaimana terdapat 5 alur tahapan pelaksanaan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Pada tahap pertama ini kami melakukan survei. Jadi dari tim itu mencoba untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pelaku UMKM dan permasalahan stunting di Desa Jatisobo. Tahapan ini dilakukan dengan adanya wawancara atau fokus group discussion kepada pemerintahan desa, pelaku UMKM, atau bidang gizi puskesmas Kecamatan Purwakarta. Yang kedua adalah rencana intervensi. Setelah kami mengidentifikasi masalah, kami melakukan rencana intervensi yang nantinya juga akan melibatkan pemerintahan desa dalam penyusunannya, seperti itu. Penyusunan rencana intervensi melibatkan pemerintahan desa serta dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga adalah penyusunan konsep. Dalam menyusun konsep atau materi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat ataupun sosialisasi, tentunya kami harus menyusun dengan mencari sumber referensi yang tepat guna. Kemudian kami juga melakukan penyiapan alat dan bahan penunjang untuk nanti menunjang pelaksanaan selama kami di lapangan seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan kegiatan. Nah, tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB serta sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jatisobo. Kemudian ada juga sosialisasi cantik tablet tambah darah bersama Karang Taruna. Kemudian pembuatan nugget tempe dan puding waluh sebagai salah satu makanan cegah stunting. Dan ini juga kami lakukan dalam rangka untuk mendukung salah satu program pemerintahan, yaitu pemberian makanan tambahan atau kita sebut PMT. Kemudian ada juga sosialisasi terkait pembuatan spray hand sanitizer dari sereh dan daun kelor dalam rangka mewujudkan desa sehat. Kemudian kita masuk ke tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini adalah tahap di mana kita mengetahui bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini berhasil seperti itu, atau pengukuran keberhasilan program. Indikator keberhasilan ini dapat kita lihat dari respon positif masyarakat melalui pengisian Google Form pra kegiatan dan juga pasca kegiatan, atau bisa kita sebut pre dan juga post test. Evaluasi itu dinilai dari bertambahnya pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan NIB dan sertifikasi halal berdasarkan sosialisasi atau pendampingan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, hasil dan bahasan akan diteruskan oleh teman saya. Silakan. Pembahasan terkait dengan program kerja pencegahan stunting di Desa Jatisobo sendiri, kelompok kami melakukan sosialisasi terkait dengan stunting yang kita namai dengan cegah stunting itu penting. Dalam pencegahan stunting itu, kelompok kami membagikan brosur terkait dengan isinya itu untuk menyadarkan ibu-ibu di posyandu untuk mencegah stunting sejak dini. Kemudian dalam brosur tersebut ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu ada pengertian stunting, apa itu stunting, terus ciri-ciri stunting, bagaimana stunting itu, terus ada juga bagaimana pencegahan stunting, kemudian ciri-ciri stunting dan lain sebagainya. Kemudian selain sosialisasi stunting sendiri, kelompok kami juga melakukan inovasi untuk pembuatan PMT. Nah, kelompok kami ini melakukan inovasi pemberian makanan tambah darah atau PMT, yaitu nugget tempe dan puding waluh. Kenapa kelompok kami memilih nugget tempe dan puding waluh? Karena
naga tempe sendiri kaya akan protein, zat besi, dan kalsium untuk pertumbuhan anak, serta puding walu sendiri tinggi beta karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A, serta tinggi akan zat sumber vitamin dan mineral untuk meningkatkan imunitas serta pencegah infeksi. Inovasi ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi balita yang penting dalam pencegahan stunting. Kemudian hasil dari penyuluhan tersebut kami dilihat dari peserta itu menunjukkan peningkatan terkait dengan pemahaman yang signifikan mengenai stunting. Berdasarkan hasil pretest dan post-test, alhamdulillah masyarakat atau ibu-ibu dari posyandu tersebut mengalami peningkatan. Kemudian untuk penyuluhan disambut dengan antusias oleh ibu-ibu dari posyandu sendiri yang hadir. Kemudian untuk pemberian PMT sendiri, yaitu berupa nugget tempe dan puding walu, alhamdulillah kelompok kami membantu sekali untuk pemenuhan kebutuhan gizi balita yang hadir dari dalam posyandu balita yang ada di Desa Jatisobo, yang penting untuk mencegah stunting. Untuk secara keseluruhan, penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang. Kemudian tidak hanya pencegahan stunting yang targetnya itu untuk ibu-ibu di posyandu dan balita. Kami juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting pada remaja. Pencegahan stunting tidak hanya dimulai dari balita, tetapi juga sejak masa remaja. Pentingnya konsumsi zat besi untuk pencegahan anemia yang berisiko menyebabkan stunting pada anak di masa depan. Untuk sosialisasi ini kami membagikan pil tambah darah atau juga disebut dengan pil cantik diberikan kepada remaja putri sebagai salah satu langkah untuk mencegah anemia dan stunting pada generasi berikutnya. Kegiatan sosialisasi ini disambut dengan antusias yang tinggi oleh remaja Karang Taruna di Desa Jatisobo sehingga dapat efektif dan efisien dalam keberlangsungan sosialisasi dan juga pembagian tablet tambah darah. Kemudian selain program kerja stunting, kami juga ada pembuatan hand sanitizer, yang mana program ini merupakan kita membuat produk hasil dari kelompok kami, yaitu ada hand sanitizer yang terbuat dari bahan yaitu sareh dan juga daun kelor. Nah, tim KKN kami yang ada di Desa Jatisobo itu mengembangkan hand sanitizer alami berbahan dasar serai dan daun kelor karena memiliki sifat antibakteri yang mampu mengurangi resiko infeksi yang menjadi salah satu penyebab stunting. Pemilihan dari bahan serai dan kelor sendiri karena di Desa Jatisobo sendiri banyak sekali sareh dan juga daun kelor sehingga mudah didapatkan dan juga dibuat. Kemudian untuk ekstrak daun kelor sendiri itu mengandung flavonoid, tanin dan juga saponin yang berfungsi untuk antiseptik dan juga antioksidan. Selain itu ada ekstrak dari serai sendiri mengandung minyak atsiri yang kaya akan geraniol dan sitral yang berperan sebagai antibakteri. Untuk pembuatan hand sanitizer ini sederhana, menggunakan bahan yang mudah didapat di desa dan dapat membantu menjaga kebersihan keluarga untuk mencegah penyebaran infeksi. Selanjutnya yaitu program kerja yang selanjutnya ada pembuatan NIB dan sertifikasi halal UMKM. Untuk meningkatkan UMKM di Desa Jatisobo, kelompok kami bekerja sama dengan Pusat Studi Halal dari UMS untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dan juga sertifikasi halal. Untuk proses pembuatan NIB sendiri ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu ada pendaftaran, kemudian ada verifikasi, dan ada juga pengeluaran kode NIB. Untuk yang sertifikasi halal sendiri juga ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama yaitu ada permohonan sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal, kemudian ada pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan juga sistem manajemen produk. Lalu verifikasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kemudian setelah itu melalui verifikasi, kemudian proses sertifikasi, kemudian diproses oleh Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH dengan melakukan proses audit terhadap bahan baku hingga pemasaran produk. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menetapkan kehalalan produk dan juga proses terakhir yaitu penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Nah, untuk hasil dari sosialisasi pembuatan NIB dan juga sertifikasi halal, alhamdulillah kelompok kami mencatat terdapat 10 peserta UMKM yang mengikuti penyuluhan sertifikasi NIB dan sertifikasi halal dan juga pembuatan NIB. Ada 10 UMKM yang terdaftar, yaitu ada Tempe Pahari, Pastry Snack, Ramba Alfiana, Yoga Bandeng, Keripik Cumi Bu Fitri, Ramadhani Snack, Putri Snack, Catering Rofik, Rengginang Enti, ST Mas Marco. Nah, itulah beberapa pemaparan dari artikel yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, kesimpulan dari artikel yang kami buat ini yaitu program KKN Mas di Desa Jatisobo berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan pencegahan stunting.
Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikasi halal membantu meningkatkan legalitas dan kredibilitas UMKM yang ada di Desa Jatisobo, yang diharapkan dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Kemudian yang di bidang kesehatan sendiri, yaitu inovasi pangan untuk pencegahan stunting yang kelompok kami buat, yaitu ada nakat tempe dan puding walu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,